Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya kita diberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek, meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, kita percaya bahwa anugerah Tuhan akan selalu menopang kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Mari kita mengarahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mempersilakan untuk kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Mari kita memuji menyembah Tuhan karena kasih-Nya begitu besar, sungguh mengagumkan, mempesona, dan membawa setiap kita umatnya untuk menyembah Dia. Kasih-Mu mempesona. Biarlah kasih Tuhan yang mempesona kita, membawa kita untuk terus mengagungkan, memuji Dia. Kasih-Mu ya Tuhan.
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Mari kita mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Inilah umat-Mu ya Tuhan, sungguh kami menyadari tidak ada hal yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang Maha tahu seluruh keberadaan kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati memohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni melayakkan setiap kami. Segala hal yang kami pikirkan, katakan dan berbuat, kami menyadari banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami gagal dalam menaati dan melakukan kehendak-Mu, menaati kebenaran Tuhan. Tuhan, saat ini kami terus menyerahkan hidup kami, ubahkan kami, supaya kami tidak berhenti hanya sekedar mengakui dan menyesali dosa kami, tetapi kami membawa diri kami untuk dengan segala kerendahan hati diubah oleh Tuhan, menjadi hidup benar, hidup dalam kebenaran-Mu, melakukan dan menaati perintah Tuhan, kebenaran Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan saat ini kami menyerahkan ya Tuhan segenap diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya kami menikmati akan kehadiran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam ibadah ini. Dan kami rindu setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang hidup. Dia menyatakan kemenangan dan memberikan pengharapan kekal bagi setiap kita umat-Nya. Pujian sebab Dia hidup. Mengasihi
hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tidak akan gentar. Karena Tuhan yang pegang esok, hidup penuh harapan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang esok, hidup penuh harapan sebab Dia hidup. Hidup penuh harapan sebab Dia hidup. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mendeklarasikan 10 hukum Taurat. 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memberikan segenap hati, pikiran, serta seluruh perhatian kita untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang menyatakan, ku tenang, sebab Engkau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Engkau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
Engkau Allahku. Ku tenang sebab Engkau Allahku. Saya persilakan kepada hambanya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang kami boleh terima hari ini. Tuhan masih beranugerah bagi kami sehingga kami bisa mengadakan ibadah. Baik saat ini kami yang melayani di sini dan jemaat Tuhan yang ibadah di rumah masing-masing. Berkati kami Tuhan, biarlah kami terus bisa berjuang menikmati Engkau di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal ini. Dan biarlah Tuhan boleh menolong kami, memberikan hikmat dan kekuatan menghadapinya dengan jalan-Mu, dengan cara-Mu, dengan kekuatan yang kami terima daripada Engkau. Tuhan berkati setiap kami, berfirman-Lah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang Injil dan untung rugi. Injil dan untung rugi. Nah, saudara-saudara, ketika saya masih kecil, saya mengingat ada olok-olokan yang dikatakan oleh orang-orang yang belum kenal Kristus. Mereka belum tahu kekristenan. Mereka berkata demikian. Haleluya, makin hari makin susah. Katanya gitu. Nah, mereka seperti mengolok-olok kita. Haleluya, makin hari makin susah. Ketika dengar ejekan itu saya sedih. Saudara, saya merenungkan, benar nggak sih kalau ikut Tuhan Yesus itu susah dan sengsara? Ketika saya lihat di Alkitab, ya, menderita itu adalah hal yang biasa bagi orang-orang percaya. Karena Yesus sendiri menderita sampai mati di kayu salib. Paulus, para rasul itu mati, menderita juga. Dan para martir juga menderita. Mereka menderita demi Injil yang mereka beritakan. Oleh karena itu sampai sekarang mungkin masih banyak orang mengeluh ya. Jadi orang Kristen kok susah ya. Payah sekali jadi orang Kristen ini. Katanya nggak boleh licik-licik gitu, nggak boleh curang. Bohong juga nggak boleh. Suap menyuap juga tidak boleh. Tikung kanan kiri nggak boleh. Nah, kalau gitu gimana mau usaha? Terus karakter juga harus makin benar gitu ya. Ngerokok, judi, mabuk-mabukan, itu gak boleh lagi. Harus berani sangkal diri, ikut Tuhan Yesus. Ikut Yesus itu gak boleh setengah-setengah, mesti totalitas, semuanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian jangan lirik-lirik lagi kepada alternatif. Cari orang pinter, cari taipak. Seolah-olah kita punya, kalau Yesus gak bisa, ada pilihan lain, ada dewa yang lain. Enggak boleh seperti itu lagi. Terus kita diperintahkan untuk saling mengasihi dan mengampuni. Walaupun kita yang disakiti. Kita yang benar pun kadang-kadang harus minta maaf. Tak boleh egois lagi. Harus lebih mikirin sesama daripada mikirin diri sendiri. Wah, ini tuntutan Tuhan Yesus berat sekali ya. Jadi mungkin ada orang yang berkata, nantilah saya jadi orang Kristen. Saya belum bisa, saya belum mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Saudara, jika demikian, kalau ikut Tuhan Yesus ini banyak untungnya atau ruginya? Lebih senang atau lebih susah? Saudara-saudara, Injil artinya adalah kabar baik. Jadi kalau kita dengar Injil, arti sesungguhnya harafiahnya adalah kabar baik. Seharusnya yang namanya kabar baik pasti untung, bukan? Ya, bukan rugi, tetapi untung. Malah lebih daripada untung. Itulah Injil Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita buka Injil Matius pasal 19.
ayat 27 sampai 30. Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Kita baca bersama-sama. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki, saudara atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah, saudara, perikop ini adalah perikop yang penting. Jadi Petrus suatu waktu mewakili murid-muridnya bertanya tentang nasib mereka. Apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, apa yang akan mereka dapatkan setelah mereka mengikuti Yesus. Murid-murid saat itu sudah meninggalkan segala sesuatu demi ikut Yesus. Nah, saudara, kalau kita baca bagian ini itu punya koneksi, punya hubungan dengan perikop sebelumnya dengan judul itu orang muda yang kaya. Jadi kisahnya gini, ada seorang muda yang kaya, ini orangnya sangat luar biasa, udah kaya, muda, tegap ya, kuat gitu. Orangnya juga saleh, takut akan Tuhan. Dan ini adalah orang yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu cari menantu ya, orangnya harus kayak gini. Muda, kaya, saleh. Ia takut akan Tuhan. Jadi semua hukum Taurat itu sudah dia lakukan. Dia hidup saleh dan dia mencari hidup yang kekal. Dan ia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tanya, "Bagaimana kalau bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus tanya dia, "Kamu udah melakukan firman Tuhan?" "Udah." "Melakukan ini, itu?" "Udah." Terus kemudian Yesus tanya kepada dia, "Kalau kamu mau sempurna, jualah segala hartamu, berikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Ketika ia mendengar hal itu, sedihlah hati orang muda kaya ini, dan ia meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ia tidak bisa melepaskan segala sesuatu, yaitu hartanya, untuk mengikut Yesus Kristus. Bisa dibilang, saudara-saudara, orang muda kaya itu memberhalakan hartanya. Dan itulah Allahnya, berhalanya. Hartanya adalah identitasnya, kekuatannya, dan makna hidupnya. Dan ia tidak mau tukar hartanya dengan sesuatu yang paling berharga, seseorang yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudara, memang berat pergumulan orang kaya itu, dan kita bisa melihat orang kaya yang muda ini, kejadiannya merupakan sebuah tragedi. Ia berjuang menginginkan hidup yang kekal, tetapi ia ketika dikasih hidup yang kekal itu, dia tidak mau. Ia gagal melepaskan segala sesuatu untuk mendapatkan Yesus Kristus. Nah, saudara, kisah ini didengarkan oleh para murid pada waktu itu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan dialog Yesus dengan orang muda kaya ini. Dan Petrus dan kawan-kawan itu kaget ketika orang kaya ini akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Enggak bisa masuk kerajaan sorga." Karena pada waktu itu bagi orang Yahudi, konsep keselamatan orang Israel waktu itu adalah kekayaan dan kemakmuran itu adalah lambang perkenanan Tuhan bagi mereka. Jadi kalau mereka kaya, makmur, itu adalah simbol Tuhan memberkati mereka dan berkenan kepada mereka. Itulah tandanya orang diselamatkan. Lah, orang muda kaya ini yang saleh ini akhirnya nggak dapat keselamatan.
Terus kami gimana Tuhan? Orang muda kaya itu telah meninggalkan Yesus demi hartanya. Tetapi Petrus dan kawan-kawan sebaliknya. Mereka sudah meninggalkan semuanya. Pekerjaan, keluarga, harta benda demi ikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu Petrus bertanya, apa upahnya mengikut Engkau Tuhan? Memang Petrus mengharapkan upah, keuntungan atau imbalan mengikut Yesus. Ada enggak sih untungnya mengikut Yesus ini? Saudara, pertanyaan Petrus ini bukan dalam artian ngetes Tuhan Yesus. Ini ada enggak sih untungnya sih? Kalau enggak ada untungnya saya enggak ikut Tuhan Yesus. Enggak. Petrus bertanya ini dalam perasaan sebuah kegelisahan tentang masa depan hidup mereka. Tentang masa depan mengikut Tuhan Yesus itu akhirnya seperti apa. Dan Yesus memberikan jawaban yang melegakan. Jawaban yang mengatakan bahwa seseorang yang mengikut Dia tidak akan dirugikan. Mereka akan mendapatkan 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, tentu kita tidak bisa mengartikan ini secara harafiah. Yesus memakai kalimat hiperbola untuk menggambarkan begitu besarnya apa yang akan diterima oleh pengikut-pengikutnya. Jadi ini bukan arti harafiah ya. Karena nggak mungkin kalau seorang kehilangan bapaknya, Yesus bilang kan 100 kali lipat, dia akan dapat lagi 100 bapak seperti itu, atau ibunya 100 ibu seperti itu. Nggak mungkin. Tapi ini adalah sebuah gambaran begitu besarnya upah mengikut Yesus. Nah, saudara, saya membandingkan perikop ini dengan Injil paralelnya. Jadi dari Injil Matius dituliskan pertanyaan Petrus ini. Injil Markus juga menuliskan dalam Markus 10 ayat 28 sampai 31. Kemudian Lukas juga menuliskan kisah ini. Lukas 18 ayat 28 sampai 30. Nah, di situ Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya bahwa nanti mereka akan berhak mendapatkan sebuah hak khusus yang spesial. Murid-murid akan menghakimi 12 suku Israel dan ambil bagian dalam kepemimpinan kerajaan Allah yang sudah hadir sejak Yesus datang ke dunia. Dan akan disempurnakan nanti ketika Yesus datang kedua kalinya. Waktu penciptaan kembali, dunia ini akan diubahkan. Langit bumi yang lama akan menjadi langit bumi yang baru. Dan itu Yesus dimuliakan. Yesus bertata dan memerintah sebagai raja di tengah-tengah dunia ini. Saudara, ini adalah yang dicatat oleh Matius. Gak ada ya dalam Markus dan Lukas. Ini artinya apa? Teks ini diberikan untuk menjelaskan kepada pembaca awal Matius, yang rata-rata adalah orang Yahudi. Mereka harus tahu bahwa Yesus itu tidak datang sebagai Mesias politik. Artinya apa? Mesias yang jadi raja yang akan membebaskan mereka dari orang-orang Romawi. Dan Yesus akan jadi raja pada waktu itu, memerangi orang Romawi dan membangkitkan kerajaan Israel. Bukan seperti itu. Tapi Yesus datang sebagai Mesias yang menderita. Yesus yang akhirnya menderita bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itulah jaminan yang diberikan kepada murid-murid pada waktu itu. Dan janji yang diberikan itu juga diberikan kepada setiap orang yang meninggalkan segala sesuatu karena nama Tuhan Yesus. Nah, kalau Injil Markus dituliskan sebabnya. Jadi orang yang meninggalkan segala sesuatu karena Yesus dan karena Injil, itu Markus yang tulis. Kemudian kalau Lukas pakai istilah karena kerajaan Allah. Orang yang rela meninggalkan segala sesuatu karena kerajaan Allah. Jadi memang penekanan penulis ini memang berbeda-beda. Sehingga mereka menuliskan sesuai dengan konteks pembaca pertama Injil mereka. Namun Bapak Saudara, dari ketiga Injil ini kita bisa melihat pesan yang jelas dan luas. Jadi siapapun mereka yang meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan Yesus,
demi pemberitaan Injil dan demi kerajaan sorga tidak akan mendapatkan kerugian. Saudara, saya bukan berkata bahwa yang mengikut Kristus itu tidak rugi dan juga tidak menderita. Inilah bedanya. Penderitaan itu pasti kita alami karena Kristus Yesus Tuhan kita yang kita ikuti pun menderita. Tapi Tuhan Yesus memastikan kita tidak akan mendapatkan kerugian. Ingat ini, kita pasti menderita, tapi kita tidak akan menderita kerugian. Saudara, mereka yang kehilangan segala sesuatu karena Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat. Dan Lukas dan Markus mencatat apa yang tidak dicatat oleh Matius. Mereka akan dapat 100 kali lipat itu di dunia sekarang ini ketika mereka masih hidup. Apa artinya ini? Dari Lukas kita bisa melihat upah 100 kali lipat itu dinikmati di dunia ini, dan itu bukan berupa materi, bukan kesehatan, kemakmuran, keamanan, bukan saudara. Dan apa yang dinikmati sebagai upah 100 kali lipat itu dinikmati dalam sebuah komunitas, yaitu keluarga Allah. Penjelasan ini kita bisa dapatkan dalam Lukas pasal 18 ayat 29 dan Markus pasal 10 ayat 29 juga. Lukas sendiri juga menyaksikan dan mencatat dalam Kisah Para Rasul bagaimana berkat 100 kali lipat itu dialami dan dinikmati oleh jemaat Tuhan dalam gereja tubuh Kristus itu sendiri. Saudara, ketika gereja itu berfungsi benar seperti yang Tuhan rancangkan, pengikut-pengikut Kristus sungguh-sungguh akan mendapatkan penghiburan, kedamaian, dan kekuatan yang sejati. Kita bisa lihat ini dalam gereja mula-mula, dalam kisah gereja mula-mula, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Di dalam gerejalah orang-orang yang kehilangan orang tua, anak-anak, kakak, saudara, dan sahabat sejati karena Tuhan Yesus mendapatkan banyak sekali orang tua, anak, kakak, adik, sahabat yang sejati dalam Kristus. Gereja, anggota tubuh Kristus, itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan orang-orang yang mengikut Kristus menghadapi tantangan dan penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudara, jika gereja kita berfungsi dengan benar, gereja akan mengubahkan banyak hal. Memang tidak ada gereja yang sempurna. Banyak gereja yang hanya mengecewakan anak-anak Tuhan. Ya, saya mengakui hal itu. Tetapi gereja punya kapasitas yang besar untuk mengubahkan hidup orang-orang di dalamnya. Dan orang-orang di luar gereja, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Asalkan gereja terus berjuang mengikuti sang guru, sang kepala gereja. Itulah gereja Tuhan. Itulah upah yang kita nikmati ketika kita ada di dalam dunia ini, dalam hal kita mengikuti Tuhan Yesus. Saudara, saya ingat kisah ini dari seorang senior saya dan pimpinan saya di Perkantas. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Kebapaan, gembala yang baik, pengkhotbah yang lurus dan bagus. Itu khotbahnya luar biasa. Dan kontribusinya bagi pelayanan siswa Kristen, mahasiswa Kristen itu sangat luar biasa, saudara. Dan saya pun mengalami hal itu. Saya menikmati dan melihat ia jadi berkat bagi banyak orang. Namun saya tahu sampai sekarang ia belum dikaruniai seorang anak. Saya hitung-hitung hari ini, tahun ini udah 10 tahun. Apakah dia bersedih hati, saudara? Saya yakin ia bersedih hati. Apakah ia berharap ketika setia mengikut Tuhan Yesus, melayani, Tuhan akan mengabulkan doanya dan mengaruniakan dia seorang anak? Saya yakin iya. Ia berdoa untuk hal itu. Tapi saudara, apa yang kita
alami. Apa yang kita harapkan kadang-kadang memang tidak seperti yang Tuhan pikirkan. Kita belum mengerti apa yang Tuhan rancangkan. Kita perlu mengerti. Namun ini yang saya lihat, Tuhan memakai dia menjadi berkat bagi banyak siswa dan mahasiswa, menjadi bapak bagi mereka. Ia punya banyak sekali anak-anak rohani yang dia bimbing secara khusus. Dia punya waktu yang banyak sekali untuk membimbing generasi demi generasi, memuridkan siswa dan mahasiswa menjadi murid Kristus yang setia. Saudara-saudara, itulah salah satu contoh yang Tuhan berikan, yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan di sini. Gereja Tuhan sebagai upah yang kita bisa nikmati mengikut Kristus. Kemudian upah selanjutnya, dan ini adalah upah yang final yang kita akan nikmati di masa yang akan datang, kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, upah yang final ini adalah yang paling besar yang akan melebihi upah kita di dunia ini. Hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah dalam sukacita dan damai sejahtera yang abadi. Saudara-saudara, penderitaan kita, kesusahan kita di dunia ini akan terbayar dan akan kelihatan kecil sekali ketika kita menikmati hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita, pengikutnya yang setia. Ingatlah saudara, anugerah yang Tuhan berikan ini, hidup yang kekal ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Bukan hasil perjuangan kita, bukan karena kebaikan kita. Seperti yang kita lihat dalam diri orang kaya yang muda itu. Ia berjuang mengusahakan keselamatan dia. Bahkan ia pikir ia bisa membeli hidup yang kekal itu. Tidak, saudara. Hidup yang kekal itu diberikan karena status kita di dalam Kristus Yesus. Kita adalah umat tebusannya. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah pengikutnya. Dan Tuhan memberikan itu sebagai upah yang final bagi kehidupan umat manusia. Jadi saudara, inilah kabar baiknya. Mengikut Yesus tidak akan pernah dirugikan. Upah yang kita akan dapatkan memang bukan materi semata-mata. Saya tidak anti materi, saya tidak anti kekayaan. Tuhan dalam rencananya, dalam hikmatnya, dia juga bisa memberikan berkat-berkat secara materi kepada anak-anaknya, kepada gereja Tuhan, supaya bisa memberkati lebih banyak lagi jemaat Tuhan. Saudara, lewat pemahaman ini saya juga mau menentang sebuah pemahaman teologi yang mengatakan bahwa ikut Yesus pasti diberkati, secara materi khususnya. Dan mereka berkata, ayo tabur sebanyak-banyaknya, berikan persembahan untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan. Nanti kamu akan dibalas berkali-kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, seperti itu. Enggak, saudara. Injil bukanlah soal menjadi miskin atau kaya secara materi dan kadang-kadang hanya untuk diri sendiri. Tetapi Injil itu lebih besar daripada itu, yaitu kaya secara rohani, kaya dalam buah roh dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berdampak bagi banyak orang, mengasihi, belajar mengendalikan diri, memberikan kebaikan lebih luas kepada banyak orang, dan kita bisa berdampak bagi banyak orang. Itulah Injil. Itulah artinya mengikut Yesus. Itulah keuntungan yang kita terima. Oleh karena itu, mari kita bersukacita karena keuntungan yang besar yang telah kita terima ini. Dan saya mengajak kita mendeklarasikan ucapan bahagia yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu
jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Injil itu akan memberikan kita keuntungan yang besar. Namun ingat, dalam segala kesusahan dan penderitaan, itu pasti kita alami. Tapi upah yang kita terima lebih besar daripada itu. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat menghadapi setiap penderitaan. Dan ingatlah, upah yang besar itu menanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita di surga yang mulia. Ada kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Tuhan, mengikut Engkau itu kami harus meninggalkan segala sesuatu. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami meninggalkan sesuatu untuk mengikut Engkau, Engkau sendiri adalah jaminan yang paling pasti bahwa kami akan mendapatkan segala yang kami butuhkan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kami percaya dan kami tahu Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi hidup kami. Dan tolong kami mengikutinya dengan setia. Dan tolong kami juga peka